Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku, Cindy Amelia. Jadi guys, di video kali ini sangat berbeda dari konten aku yang sebelumnya. Nah, ini adalah konten terbaru aku, yaitu bersama Cindy Bercerita. Jadi guys, di konten ini aku bakalan bercerita apa aja yang bakal aku ceritain. Nah, itu tuh yang aku ceritain itu baik dari Alkisah, baik dari dalam kurun waktu yang terjadi pada aku belum lahir, kamu belum lahir, ataupun nenek kamu belum lahir juga guys. Pokoknya aku bakal bercerita apa yang terjadi dulu dan apa juga yang terjadi pada sekarang. Semoga kalian suka, dan sebelum aku memulai ceritanya, kalian silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tombol like-nya serta follow IG aku ya. Sampai lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Ayo mas. Jadi guys, 2 hari sebelumnya aku udah melakukan polling di Instastory Instagram aku. Jadi hasil dari polling itu adalah William Stanley Milligan, atau dikenal dengan Billy Milligan. Dia adalah orang yang sangat bersejarah, atau orang yang memiliki sejarah di Amerika pada masa itu. Nah, dia terkenal di Amerika itu dikarenakan kejahatan yang ia lakukan, namun dia tidak dianggap tak bersalah gitu, karena orang-orang di situ beranggapan bahwa dia itu tidak waras. Guys, biar lebih singkat, aku bakal memanggil si Billy Milligan ini dengan sebutan CBM. Nah, CBM sendiri lahir pada tanggal 14 Februari tahunnya 1955. Maaf sebelumnya aku udah ngikat ini jilbabnya karena tadi itu ribet banget. Aku gak suka ya ribet-ribet gitu guys. Jadi kita langsung saja deh masuk ke biografi CBM. Guys, CBM ini memiliki ibu, ya tentu kalau nggak dia lahir dari mana, ya kan? Nah, ibunya bernama Dudley Milligan dan ayahnya bernama si Johnny. Dia merupakan anak tunggal dari ibu dan ayahnya ini guys. Tapi dalam perjalanannya waktu, ibu dan ayahnya itu pun bercerai. Nah, proses pencerahan ayah dan ibunya membuat si Billy, terus Billy si CBM membuat CBM ini dan ibunya pergi keluar kota, pindah dia guys, ninggalin ayahnya gitu. Dan akhirnya pas dia sampai di kota Miami tuh, nah pada sebelum keluarganya bercerai, si BM ini tinggalnya di Ohio atau Lancaster. Jadi dia pindah ke kota Miami dan ibunya kawin lagi guys. Nah, si BM ini punya ayah tiri. Nah, punya ayah tiri dan si BM lalu punya adik 2, adik tirinya guys. Nah, di sini nih yang membuat si BM ini terbelah. Karena apa? Kalian pasti penasaran. Karena dia dilecehkan oleh ayah tirinya. Padahal ayahnya laki-laki. Dia juga laki-laki tuh. Pada saat itulah si BM ini menjadi kehidupannya itu berantakan. Nah, karena hidupnya udah kacau balau itu semuanya, dia nggak pernah cerita tuh sama emaknya. Nah, jadi dia nggak pernah cerita, dia lampiasin lah kekesalannya, semua yang ada di pikiran otaknya itu dia lakukanlah kejahatan, penculikan atau perampokan itu. Nah, seketika pas dia melakukan kejahatan yang pemerkosaan, dia memperkosa 3 gadis loh guys. Itu di sebuah universitas, dan itu si korban, nah ini si korban, salah satu dari 3 gadis itu, dia bilang bahwa si BM ini baik kok, tapi pas melakukan itu kok dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Dia seperti perempuan yang berumur 3 tahun gitu loh. Dan kagetnya juga nggak kayak gitu loh guys. Jadi pas si BM-nya ditangkep nih sama pihak yang berwajib di AS, lalu si BM diperiksalah psikologisnya untuk menjalankan proses hukuman yang akan dia lewati. Nah, yang menjadi unik itu pas dia melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Willis, lalu hasilnya itu dia terkena gangguan kepribadian ganda gitu, atau disebut juga dengan dissociative identity disorder.
Dan setelah diteliti lalu diperiksa bahwa itu semua muncul karena adanya pelecehan seksual terhadap si BM atau kekerasan fisik yang sehingga melukai hati si BM sehingga dia mengalami seperti itu. Karena dia udah dinyatakan sakit jiwa atau tidak waras, jadi proses hukuman yang bakal dihukum untuk si BM ini batal total gitu guys. Karena batal, tapi dia tetap ditahan loh. Ditahannya itu di rumah sakit Antena Negara, dan dia ditahan untuk proses penyembuhan. Rumah sakit itu pas seketika si BM ini sudah dirawat beberapa hari gitulah, dan pihak rumah sakit bilang pada orang yang berpihak gitu, dia bilang bahwa si BM ini sudah memiliki 10 kepribadian ganda yang berbeda. Oh my god, banyak banget gitu. Kalau aku jadi si BM nih, aku nggak bakalan tahu nasib aku itu kayak mana. Mungkin aku udah bunuh diri kali ya, karena nggak kuat kan, udah kayak setan. Tapi pernah loh guys, si BM ini ketika dia berumur 16 tahun dia mencoba melakukan bunuh diri. Tapi nah ini hebatnya, karena dia memiliki kepribadian yang ganda, sisi alter egonya yang lain itu mendorong dia buat dia jangan bunuh diri, itu perbuatan yang salah. Nah itu alter ego salah satu yang dimiliki oleh si BM, namanya Siragen. Siragen ini juga lah dibalik alter ego yang membuat si BM ini melakukan kejahatan perampokan yang bersenjata. Oh my god, ini kayaknya berencana atau enggak sih? Aku juga nggak tahu nih. Banyak alter ego yang dimiliki oleh si BM yang lainnya, seperti si Arthur. Si Arthur ini adalah seorang lelaki Inggris yang mana dia itu lebih cenderung ke dunia sains atau kedokteran. Dan dia kadang-kala juga berubah menjadi si Allen. Si Allen ini seorang manipulator itu apa ya? Betul banget gitu. Dan seketika dia berubah lagi menjadi si Tommy. Si Tommy ini adalah seorang seniman. Jadi ketika si BM ini melihat hal yang berbau dengan seni, dia suka, dia cinta, dia suka gitu. Pokoknya dia tertarik gitu. Dan kadang-kala dia juga berubah menjadi si itu, Robin Hood. Robin Hood ini adalah seorang lesbian. Dia berumur 19 tahun dan alter ego si BM yang sangat membutuhkan kasih sayang. Nah, usut demi usut, ternyata alter ego yang dimiliki oleh si BM ini jumlahnya 24. Dan 10 di antara mereka itu sangat diinginkan oleh si BM sendiri, dan selebihnya itu tidak diinginkan oleh si BM. Dia datang sendiri kayak jalan Langsung guys, nggak diundang, akhirnya dia pergi sendiri, ya pokoknya kayak gitulah. Aku dari tadi bilang alter ego itu apa? Jadi alter ego itu adalah dalam bahasa Latinnya aku dan yang lain. Dia itu memiliki diri yang berbeda dari dirinya yang nyata gitu. Dan si BM ini memiliki 24. Dan hal yang menjadi si BM ini sangat dikenal orang banyak ya karena adanya si pengarang, si penulis yang membuat sebuah kisah yang menceritakan kisah si BM ini ke karyanya. Kisah hidupnya diceritakan kembali di dalam sebuah bentuk novel non-fiksi. Nah, pada saat itulah si BM mulai terkenal oleh orang banyak. Jadi guys, di balik novelnya buku si BM ini adalah yaitu pengarangnya Daniel Keyes, yang mana ia memberikan judul The Myth of Billy Milligan terhadap kisahnya si BM ini nih. Nah, buku ini diriliskan supaya dia semakin banyak gitu orang-orang luar tahu, dan akhirnya kisah kehidupan si BM ini di film layar lebar kan. Wow. Alter ego yang dimiliki oleh si BM yang muncul pada saat dia melakukan sebuah pemerkosaan terhadap 3 orang gadis itu bukan alter ego yang jiwanya yang cowok guys, tapi malahan yang cewek, yang lesbian tadi gitu. Dia merasa dirinya perempuan dan akhirnya dia menculik
3 perempuan karena dia sangat membutuhkan kasih sayang, guys. Dan jadi kesimpulannya bahwa yang menjadi penyebab ini semua yang dihadapi oleh si BM ini ya karena ayah tirinya tadi. Dan akhirnya ayah tirinya si BM itu melakukan bunuh diri karena dia sempat depresi, mungkin karena keuangan kali ya, soalnya ya itu penjudi sih, suka ngabang-ngaburin duit. Dan ketika ayah tirinya udah meninggal, akhirnya BM dan beserta 2 orang adik tirinya kembali lagi ke kota asal si BM di Ohio. Singkat cerita guys, akhirnya si BM ini tutup usia pada bulan Desember tanggal 12 tahun 2014 di umur dia 59. Dan sampai sekarang filmnya masih banyak ditonton karena filmnya memang bagus. Dan so guys, segini dulu untuk cerita CBM nya. Aku harap kalian suka dan jangan lupa subscribe, di share dan like juga ya guys. Kalau subscribe-nya naik karena aku bercerita seperti ini, kalau kalian suka, maka aku bakalan termotivasi lagi buat cerita-cerita yang lebih menarik dari ini. Aku juga berharap komentar-komentar kalian. Mana tahu kalian ada yang ingin aku